Selamat datang di Psy News Today. Saya Rafa dan hari ini kita akan membahas mengapa banyak kesalahpahaman terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali konflik bukan terjadi karena niat buruk, tetapi karena pesan yang disampaikan tidak diterima dengan cara yang sama oleh orang lain. Pada berita ini, kita akan melihat proses komunikasi nonverbal, hambatan komunikasi, konflik interpersonal, dan komunikasi asertif. Untuk melihat contoh kasusnya, kita akan terhubung dengan reporter Randy yang berada di lingkungan kampus. Halo Randy, bagaimana situasinya di sana? Oke, baik, Rafa. Seperti yang bisa dilihat, saya sedang berada di lingkungan kampus, di mana kampus itu menjadi tempat yang sering terjadi kesalahpahaman dari hal yang sederhana seperti pesan singkat yang terdengar ketus, ekspresi wajah yang tidak sesuai, atau kebiasaan memotong pembicaraan. Apaan sih? Kok nadanya kayak marah gini ya? Padahal kan dia tahu gue lagi banyak tugas. Loh, gue cuma ngingetin loh. Gak ada gue maksud marah. Nah, berikut yang tadi adalah contoh komunikasi di mana si Iqbal menjadi seorang pengirim pesan dan WhatsApp adalah tempat untuk menyalurkan pesan, dan si Nolan adalah seorang penerima pesan. Kesalahan komunikasi dalam media WhatsApp sering terjadi karena tidak adanya gestur muka ataupun nada bicara yang bisa dibilang itu adalah sebuah gangguan atau noise ketika sedang berkomunikasi antara satu dan juga dua orang atau lebih. Jika tadi kita sudah melihat sebuah yang namanya proses komunikasi, sekarang kita akan melihat yang namanya komunikasi nonverbal. Untuk contoh sendiri sudah ada di belakang saya. Lu kenapa sih? Dari tadi diem mulu. Ini gue jelasin. Gue tuh capek karena tugas gue belum pada selesai ini. Jadi gue capek banget nih, gue gak tahu kapan kelarnya ini. Kalau lu capek ngomong dari tadi, biar gue gak salah paham nih. Oke, sedang terjadi persoalan terjadi di kampus, terutama di kalangan mahasiswa. Sekarang kita akan melihat masalah persoalan untuk kesalahan dalam berkomunikasi dengan tema komunikasi efektif. Untuk contohnya, sudah berdiri Iqbal dan juga Nolan di belakang saya. Stres banget gue. Tugas banyak banget, mana minggu ini harus selesai lagi. Aduh. Ya gue ngerti lah, karena kan kita emang lagi deket-deket UAS ini pasti banyak banget tugas. Gue juga kewalahan bro. Iya, banyak banget tugasnya. Gue gak tahu dah ini bisa kelar apa enggak minggu ini. Gue takut gak kekejar aja sih tugasnya ini. Wajar sih kalau lu merasa gitu. Gue punya loh salah satu cara metode pembelajaran yang bisa lu pakai biar UAS lu lebih gampang pastinya. Mau nggak? Ya, boleh deh. Gue kirim aja nanti ya tugasnya yang udah selesai itu. Buat jadi referensi gue. Oke, nanti gue kirim ya. Nanti ini juga bisa loh jadi buat referensi lu biar UAS lu makin gampang. Ini adalah contoh active listening. Nolan tidak langsung menghakimi, tetapi mengulang inti pesan, menunjukkan empati, dan membantu mencari solusi dengan mendengarkan aktif. Lawan bicara merasa diperhatikan, bukan diabaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesalahan dalam berkomunikasi, terutama di lingkungan kampus. Yang akan kita bahas kali ini adalah hambatan dalam berkomunikasi. Untuk contohnya sendiri sudah ada di sebelah kanan saya. Menurut gua pembagian tugasnya harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Misalkan kayak gua ngerjain yang A, lu yang B, lu yang Udah, gak usah panjang-panjang lah. Udah langsung aja kita kerjain bareng. Oke, biar cepet kelar nih. Iya, gua tahu, tapi gua belum selesai ngejelasin ini. Sorry, kenapa? Kurang dengar tadi gue lagi ngomong.
ngeliatin notif. Ini nih, diskusi jadi nggak efektif kan ini. Pendapat gue nggak ada yang kalian dengerin. Oh, kira lu cuma protes. Makanya gue potong. Makanya kalau gue jelasin itu dengerin dulu, jangan asal nanggepin. Hambatan komunikasi bisa muncul ketika seseorang memotong pembicaraan, sibuk dengan hal lain, membuat asumsi, atau fokus pada pendapatnya sendiri. Oke, pembahasan sekarang adalah komunikasi interpersonal, di mana untuk komunikasi interpersonal sendiri terdapat dua versi, yaitu versi buruk dan juga versi baik. Lu apa sih telat mulu ngerjain bagian lu? Kan gara-gara lu tugas kelompok jadi berantakan ini. Jangan salahin gue terus lah, lu juga gak pernah ngejelasin tugasnya apa. Alasan aja lu. Bilang aja lu. Emang dasar lu aja emang yang lamain kan? Pada versi buruk, komunikasi berisi tuduhan, pembelaan diri, akibatnya konflik semakin besar. Gua khawatir dah. Tugas bagian lu belum kelar lagi. Mana deadline sudah deket. Iya, gue paham. Gue terlambat juga gara-gara tugas lain tuh datangnya mendesak. Tapi salah gue juga sih. Seharusnya gue memberi kabar ke lu lebih awal. Jadinya nggak kayak gini. Ya udah, nggak apa-apa lah. Kita bagi aja lagi tugasnya hari ini. Biar selesai juga hari ini. Wah, boleh juga tuh. Gue bagian analisa, nanti lu bagian ngerapin kesimpulan aja gimana? Strategi kolaboratif membantu kedua pihak memahami masalah, menyampaikan kebutuhan, dan mencari solusi bersama. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan komunikasi asertif, yang dimana komunikasi asertif terbagi menjadi tiga, yaitu komunikasi agresif, pasif, dan juga asertif. Nah, berikut adalah contoh dari penggunaan ketiga komunikasi tersebut. Pokoknya ikuti ide gua. Ide kalian terlalu lama dan tidak jelas. Gaya agresif memaksakan pendapat dan dapat membuat orang lain merasa direndahkan. Terserah kalian aja lah. Gue sih ikut aja. Cuman kalau dipikir-pikir, kayaknya gue kurang setuju sih. Nah, gaya pasif membuat seseorang tidak menyampaikan pendapatnya sehingga kebutuhan tidak tersampaikan. Nah, kalau gue sebenarnya punya pendapat yang beda, Bal. Kalau misalkan boleh gue jelasin, kalau misalkan buat gue, idenya tuh bisa digabung sama usulan yang tadi udah kalian bikin, biar lebih lengkap aja. Ya udah, coba emang apa yang mau lu tambahin? Coba jelasin. Nah, sebenarnya gue setuju kalau buat sama pembuka dari si tugasnya ini. Tapi kalau misalkan buat contoh kasus isinya, saran gue dibuat lebih dekat biar lebih ke mahasiswanya aja gitu, Bal, sebenarnya. Dan juga ada komunikasi asertif, berarti menyampaikan pendapat secara jujur, jelas, dan tetap menghargai orang lain. Oke, tadi setelah kita melihat banyaknya contoh yang terjadi di lingkungan kampus yang bertemakan kesalahan dalam komunikasi, kurang lebihnya mohon maaf dari saya kembalikan dengan Rafa di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Randy. Dari pembahasan hari ini, kita belajar bahwa komunikasi interpersonal bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga memahami pesan orang lain. Kesalahpahaman bisa dikurangi jika kita memperhatikan bahasa tubuh, mendengarkan secara aktif, menghindari hambatan komunikasi, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Mari mulai dari hal sederhana, kita dengarkan sampai selesai, klarifikasi sebelum menyimpulkan, dan sampaikan pendapat yang asertif. Pesan untuk hari ini, dengarkan lebih baik, pahami lebih dalam, berkomunikasilah dengan sehat. Terima kasih.